harta, tahta, wanita, atau pria yang identik dengan godaan atau kenikmatan seksual. Nah, itu adalah hal-hal yang senantiasa merongrong atau mengganggu perjalanan kita untuk menuju kekudusan. Sahabat Kanisius yang terkasih, Shalom. Nama saya Romo Peter Elvin Atmaja OSC. Saya sudah menjadi imam kira-kira 5 tahun lamanya. Tahun 2019 saya tahbisan, lalu saya menjalani 2 tahun imaman pertama sebagai seorang studi di Roma, di Pontificia Universitas Gregoriana, mengambil bidang studi teologi spiritual. Kemudian 3 tahun setelahnya, setelah menyelesaikan studi, saya bertugas di rumah retret Pratista di Bandung untuk memberikan retret atau pendampingan rohani bagi berbagai kalangan, dari anak-anak sampai dengan dewasa, kategorial, dan para religius. Dalam perjalanan imamat itulah dan dengan basic studi teologi spiritual, saya mendapat kesempatan beberapa kali saya bersyukur pada Allah untuk mendampingi retret maupun rekoleksi para religius, para suster dan frater, serta dipercaya untuk memberikan pendampingan rohani, bimbingan rohani atau spiritual direction untuk beberapa calon imam. Dari pengalaman-pengalaman memberikan rekoleksi dan bimbingan rohani inilah, saya menyadari betapa pentingnya bahasan tentang kaul-kaul religius. Dan saya sebagai seorang anggota Ordo Salib Suci atau Crosier mengkontekstualisasikan spiritualitas salib yang kami hayati dengan kaul-kaul tersebut. Dan saat ini saya bertugas di Paroki Santo Petrus Katedral Bandung serta mempersiapkan diri untuk menjadi dosen atau pengajar di Universitas Katolik Parahyangan. Ada jalan kehidupan yang khas di dalam gereja Katolik yang membedakannya dengan gereja-gereja yang lain, yakni kehidupan membiara. Kehidupan membiara ditandai dengan pengucapan kaul-kaul religius, yakni kaul ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan. Dan kaul-kaul yang diucapkan oleh para religius, para imam, biarawan, biarawati, itu dapat memberikan efek atau impact yang luar biasa bagi dunia, memberikan kesaksian yang nyata bahwa Kristus itu dihadirkan, kerajaan Allah dihadirkan di dalam dunia ini. Meskipun kita belum mencapai kerajaan surga, dunia belum kiamat, tetapi seolah-olah surga itu sudah ada di dunia ini selama kita masih hidup, berkat adanya kehidupan kaum religius dengan kaul-kaul yang diikrarkannya. Namun, ya, kita sebagai manusia biasa senantiasa mengalami godaan-godaan. Walaupun orang telah berkomitmen mengabdikan hidupnya untuk Tuhan, tapi selalu saja ada godaan-godaan. Oleh karena itu, kita diajak untuk melihat godaan-godaan itu dengan terang salib. Kita sering mengenal frase yang terkenal, ya, kita tahu harta, tahta, wanita, atau pria yang identik dengan godaan atau kenikmatan seksual. Nah, itu adalah hal-hal yang senantiasa merongrong atau mengganggu perjalanan kita untuk menuju kekudusan. Dan bagi kaum religius itu menjadi suatu tantangan besar. Di sisi lain dia berkomitmen ingin hidup mengabdikan diri seutuhnya sampai mati untuk Tuhan. Tetapi godaan-godaan itu seringkali sebagai manusia biasa berkecamuk di dalam hatinya dan membuatnya tidak merasa bahagia. Banyak di antara kaum religius yang akhirnya memutuskan keluar dari biara, meninggalkan hidup kaulnya, tetapi belum tentu kalau dia keluar akan menjadi bahagia. Jadi menurut saya alangkah lebih baiknya jika para religius, termasuk saya sendiri, juga berjuang untuk menghidupi kaul-kaul daripada berusaha mencari cara untuk keluar, tetapi kita berusaha untuk semakin menginternalisasikan nilai kaul-kaul yang telah kita ucapkan itu. Dalam konteks inilah buku ini menjadi penting. Kita diajak untuk melihat dalam terang salib bahwa kaul-kaul religius adalah sesuatu yang sangat penting. Dari kaul religius yang dihidupi dengan baik, kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Kita disadarkan bahwa kaul religius itu sama seperti salib, adalah sesuatu yang sejak awal sudah kita pilih sendiri. Kita sadari konsekuensinya dan kita memilih sendiri. Oleh karena itu, melalui buku ini kita diajak untuk kembali kepada komitmen awal kita, untuk kembali mencintai panggilan kita. Buku ini menjelaskan kesamaan antara salib dan kaul-kaul secara umum, tapi juga menjelaskan perbagian bagaimana salib itu punya nilai positif maupun negatif, sama seperti kaul itu sendiri.
Jadi walaupun salib dipandang secara negatif sebagai simbol kengerian, penderitaan, kematian, tetapi di sisi lain tentu saja tidak ada keselamatan tanpa salib Kristus. Demikian pula kaul-kaul. Mungkin kaul dianggap sebagai pengekangan kebebasan kita sebagai manusia yang merdeka, juga pelarangan bagi kita untuk menikmati anugerah seksualitas yang Tuhan berikan. Kita juga dilarang untuk menjadi kaya, bergelimang kemewahan meskipun kita punya potensi untuk kaya karena berbagai bakat kita, berbagai kecerdasan kita yang kita miliki. Tetapi kaul-kaul membuat itu semua, sesuatu yang kita anggap sebagai larangan, sesuatu yang negatif, menjadi positif. Dalam terang salib kita melihat kaul secara positif justru sebagai jalan di mana kita menjadi manusia yang semakin bebas, menjadi manusia yang semakin kaya, namun bukan secara material, melainkan secara spiritual. Dan dalam terang salib kita juga diajak untuk bangkit dari pengalaman buruk. Kita memandang kaul atau merasakannya sebagai suatu tantangan, suatu salib yang berat yang membebani hidup kita. Tetapi dalam terang salib itu kita diajak untuk melihat terang salib yang sejati. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat bahwa kaul-kaul itu menjadi jalan justru untuk membuat kita lebih bahagia, lebih bebas. Maka juga akan dijelaskan kurang lebih tentang bagaimana menghidupi komunitas, dan juga setelah kita berhasil untuk mengatasi godaan-godaan di dalam diri kita, bagaimana kita juga diajak untuk memancarkan terang salib itu kepada lingkungan sekitar kita, kepada dunia. Bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang baru. Dan sahabat yang terkasih, karena harta tahta wanita atau pria ini adalah godaan perennial, maka semua orang mengalaminya, tidak hanya kaum religius, tapi juga kaum awam. Kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk mencapai kekudusan. Dan di dalam rangka itulah buku ini juga bisa menjadi sangat relevan atau kontekstual, tidak hanya bagi para kaum religius, tetapi juga bagi kaum awam. Dan tentu saja kaum awam juga bisa menimba inspirasi dari buku ini untuk memahami kehidupan khusus di dalam gereja Katolik yang bernama kehidupan religius atau kehidupan membiara. Dengan cara itu, dengan pemahaman tersebut, para awam juga dapat membantu kami, para kaum religius, untuk menghidupi kaul-kaul kami dengan setia, bangga, dan bahagia. Tuhan memberkati.